My dearest, aku bukanlah Isa, sebab aku dan Isa berbeda. Aku dilahirkan di Bethlehem di Yudea di kandang ternak, namun Isa dilahirkan di bawah pohon kurma. Aku bukanlah Isa, sebab aku dan Isa berbeda. Aku putra Bapa Yahweh, satu-satunya juru selamat manusia. Tetapi Isa adalah salah satu nabi dan bukan juru selamat. Aku bukanlah Isa, sebab aku dan Isa berbeda. Aku telah mati ganti dosa-dosamu. Aku disalibkan, dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga. Namun Isa tidak mati disalibkan. Aku tidak sama dengan nabi atau ilah lain. Aku adalah satu-satunya Tuhan dan juru selamat yang memberikan keselamatan yang kekal kepadamu. Akulah Yesus yang datang dari surga, dan aku telah mengampuni semua dosamu. Aku telah menebus hidupmu dengan darahku. Kamu adalah milik kepunyaanku. Aku katakan kepadamu, percayalah hanya kepadaku. Kamu tidak akan binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal, yaitu keselamatan kekal. Aku mengasihimu. Jesus. على شيء يسعدني، حاولت الاقي حاجة تشبعني، وفضلت تايه في الدنيا هايم، قلبي لسه عطشان. سمعت واحد بيناديني، قال تعال امسك بايدي، انا عارفك ده انا خلقك، انا حاسس بيك، وجيت عشانك يا حبيب، مت بدالك على الصليب، وهبتك حياة واديتك نجاة، كل ذنوبك مغفورة لك. وشفت ايده ممدودة ليا بلمسة شافية، فتح عينيا، نور طريقي، غير حياتي، انا اللي كنت بعيد. ازاي ما كنتش شايف ربي، وكنت عايش من غيره جنبي، ركعت قدامه ومسكت بايده، صرخت بأعلى صوت، حياتي تبقى ليك اليوم، تشهد عن يسوع وتقول هو ده الطريق، وهو المليك، هو ده إلهي الأبدي. تعالى وسلم حياتك قدامه، ده هو إلهك وحاسس بحالك، هيدي لك قوة ويضمن لك نصرة على كل خطية، هترنم معايا، حياتي تبقى ليك اليوم، تشهد عن يسوع وتقول وهو المليك، هو ده إلهي الأبدي. Itu kurang ajar katanya di bom-bom tuh. Ada orang tua satu katanya yang mengakui benar ada dongeng. Ini loh. Hai nama yang ngomong Dani, nih catat nih. Dani Apa? yang ngomong. Udah dibilang kamu dongeng. Tadi bilang kalau mau dongeng ke apa, kalau sudah catat itu resmi. Kamu dongeng kah? Apabila Ya, sudah betul. Quran itu kebenaran. Udah. Iya, Iya, terima iya. kasih Pak Dani. Dari Pak awal. Dani ulang aja Pak Dani. Ya, udah Pak Ya, Dani Pak kasih tahu Dani. ulang. Ya, Pak Dani ulang aja. Silakan Pak Dani mempertahankan iman. Silakan Pak. Iya, saya katakan mau dongeng kah? Mau apa kamu, dewa Zeus kah yang masuk cerita di sini? Apabila sudah ada di dalam Al-Quran, itu kebenarannya datang dari Allah. Itulah kebenaran yang Allah pastikan, Allah tetapkan, disampaikan Ya. kepada umat Islam. Kalau itu adalah benar, walaupun orang di luar mengatakan itu dongeng, tetapi kalau sudah masuk dalam Al-Quran, itu adalah kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekali lagi, apabila sudah masuk di dalam Al-Quran, cerita apapun, dongeng apapun, walaupun dongeng kah, cerita rakyat kah, cerita apapun namanya, cerita Zeus kah, cerita apalagi, cerita
dewa Yusuf Pemuda. dewi Kain dan Habel. apabila Yusuf sedang Pemuda di membaca Al-Quran Efesus. tanpa terkecuali apabila sudah masuk di dalam Al-Quran informasi Dongeng. yang Allah sampaikan itu adalah kebenaran datangnya dari Allah dan wajib umat Islam dunia mengimani meyakininya. Tidak ada keraguan. Wala ibati hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan bagi orang-orang yang bertakwa. Today is a good day. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Good people, di belakang saya adalah sebuah gambar yang menunjukkan bagaimana Musa mengangkat tongkatnya sesuai dengan perintah Tuhan, dan akhirnya Laut Merah itu atau Laut Mati itu terbelah, dan orang Israel bisa menyeberangi Laut Merah tersebut. Good people, kita sebagai orang-orang yang percaya akan kuasa Tuhan, yang percaya bahwa Tuhan kita memiliki kuasa meskipun hanya kita menyebut di dalam namanya. Kita yakin dan percaya itu. Hingga saat ini, banyak sekali mukjizat yang terjadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa mengusir roh jahat, bisa menyembuhkan orang, kemudian bisa berbuat mukjizat yang lain seperti yang terjadi di Bukit Mokatam pada tahun 979 Masehi yang lalu, yang sudah saya tampilkan di video sebelumnya. Namun ada saudara kita yang di dalam kitabnya sendiri tidak ada mukjizat apapun. Namun mereka percaya bahwa kitab itu sendiri adalah mukjizat. Bagaimana sebuah kitab dikatakan mukjizat? Apa dasarnya dan apa alasannya mereka mengatakan bahwa kitab yang mereka imani itu adalah mukjizat? Berarti kalau misalnya kitab itu dicetak oleh percetakan, maka para percetakan tentunya adalah pembuat mukjizat. Apakah benar yang namanya mukjizat seperti itu? Apakah ini hanyalah klaim kosong yang disampaikan oleh saudara-saudara kita? Karena memang dalam kitabnya tidak ada bercerita mengenai mukjizat yang dilakukan oleh nabinya. Mereka mengatakan bahwa setiap nabi itu diberikan kuasa untuk melakukan mukjizat. Tapi ternyata nabinya sendiri tidak pernah melakukan mukjizat. Yang katanya bulan terbelah, itu mukjizat yang hanya klaim semata dan tidak bisa dibuktikan sama sekali kebenarannya. Dan kemudian di diskusi kali ini, mereka juga mengatakan bahwa kitabnya itu adalah mukjizat. Kenapa dia mengatakan kitabnya itu mukjizat? Ayo kita saksikan. Ya, jadi gini Pak, semua mukjizat itu yang dilakukan oleh para nabi. Ini saya bicara di kekristenan ya. Kalau Bapak bicara tadi tongkat Nabi Musa, Nabi Isa meninggalkan ilmu kedokteran, itu terserah. Tapi kalau di dalam kekristenan, semua nabi meninggalkan apa yang dia lakukan dan apa mukjizatnya. Satu, mukjizat Musa di dalam kekristenan, di dalam Alkitab bukan tongkatnya. Mukjizatnya dari Tuhan. Tongkatnya hanya sebagai alat. Mukjizatnya ketika Musa mengangkat tongkatnya bukan memukul tongkatnya ke laut ya. Berbeda kita Pak. Di dalam Alkitab Musa mengangkat tongkatnya karena Tuhan mengatakan angkat tongkatmu maka terbelahlah laut Teberau. Laut Merah terbelah. Nah sisanya apa? Sekarang ditemukan semua kereta-kereta kerajaan sejak zaman Firaun. Itu buktinya Pak, ada tongkatnya. Tongkatnya, Ya tongkatnya ketemu nggak tongkatnya? Nggak ada, tongkatnya nggak punya apa-apa Pak. Yang bermujizat Musanya bukan tongkatnya. Berarti kalau Musanya sudah nggak ada, berarti nggak berlaku lagi kan mukjizat yang spektakuler. Itu tersebut, tongkat kan? Harun itu Pak. Tongkat Harun ada di tabut perjanjian, ada Pak, tongkatnya masih ada. Tapi bukti. Tapi kalau sekarang dari- untuk membelah laut bisa nggak Pak? Sekarang Pak, kalau dipakai untuk membelah laut. Bisa Pak, bisa. Oh. Sekarang udah Iya, alat-alat canggih ada.
Itu buktinya di belah laut dari Perancis ke ini Panama. dibuat terowongan dasar laut, itu kan membelah laut, Pak. Pakai tongkat Harun itu. Yang enggak pakai alat, Pak. Oh, Tanya yang pintar dikit, Pak. Tanya yang pintaran, yang logis gitu. Nah, sekarang Ya, lah ya kan artinya Ya. tongkat itu nggak berlaku lagi untuk sekarang kan? enggak, yang mujizat ini begini Pak, air sumur Zam-Zam itu bisa disuling dari laut dengan teknologi 2 perusahaan Amerika dan Walah, 1 perusahaan air Zam-Zam. Kanada, itu Nah, itu mujizat. mujizat, benar Pak, itu mujizat sampai sekarang. Maksudnya begini Pak, jangan lari kemana-mana. Semua nabi yang melakukan mujizat orangnya sudah ada ya, mereka udah tidak bisa melakukan mujizat lagi. Tetapi mujizat yang ada masih berlaku sampai sekarang kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Masih ada Pak mujizatnya. Nah, Tapi jadi kalau pengertian mujizat ini apa di dalam Kristen? Nah, Pengertian mujizat. mujizat itu adalah kehendak atau sesuatu diberikan kepada seorang manusia apabila Tuhan memilihnya untuk melakukan mujizat. Itulah Contoh bedanya sekarang. dengan kita. Nah, Pengertian mujizat di dalam Islam itu hanya diberikan kepada nabi. itu perbedaannya. Makanya Contoh sekarang. tadi saya nggak nangkep, nggak akan ketemu kalau nggak didefinisikan dulu. Makanya saya nggak nangkep. Oke, jadi mujizat sekarang nabi siapa yang punya mujizat Pak? Makanya dari tadi saya tanya, nabi siapa Ya yang punya Al-Quran mujizat? itu di dalam peninggalan mujizatnya Rasulullah itu Al-Quran itu mujizat. Pak, mujizat itu pasti berkenaan untuk Harus semua orang. spektakuler, enggak juga. Enggak. Kalau menulis Quran itu mujizat. Semua orang bisa nulis buku Pak. Bukan Ya, nabi coba juga aja bisa kalau mau nulis. meniru seperti Quran silakan aja. Kalau Loh, bisa mencontoh. bukan seperti itu Pak. Mujizatnya Itulah Muhammad apa? Ya, betul kan mujizat kan? Mujizatnya Mujizat kan? emang Ada nggak orang yang bisa mujizat meniru apa? Quran? Ada nggak? Di dalam Quranmu tuh loh, Allahmu berkata kami juga menunggu-nunggu mujizat. Betul nggak? Ya bang nggak? Saya tanya, Allahmu aja nunggu-nunggu mujizat zaman Muhammad. Ya. Nabimu tuh lah, Nabi Momo tuh lo nggak punya mujizat. Orang mau jadi nabi aja dipangku sama Khadijah dia. Quran itu kita pantun. Quran aja puisi bulan terbelah itu puisinya Imru Al-Qais sudah diakui. Itu puisi bulan terbelah itu udah ada Pak sebelum zaman Muhammad, itu pantun. Itu banyak Pak, itu sajak-sajak ditemukan tuh prasasti-prasasti yang sudah saya bahas di channel saya Al Hayat Islamologi. Itu doa-doa orang Kristen Syria. Orang-orang doa-doa orang Serodo. Mana Masa itu ada sih Pak mujizat teman Nabi bisa Muhammad dicontek ya Pak, Quran saya tanya. itu mujizat Nabi Muhammad itu. Mujizat mana? Saya tanya, mana Quran yang turun pada zaman pada malam Lailatul Qadar, mana mujizatnya? Mana? Katanya nabimu ada Quran turun dari surga. Mana? Qurannya mana Pak sekarang Pak? Saya mau tahu. Gini loh Pak, namanya mujizat Pak Yamin, namanya mujizat itu pasti berkenaan berhubungan dengan orang lain. Contoh, Pak Yamin pernah nggak dengar kayak umpamanya di Kalimantan ada namanya pendeta Andi Simon. Terus ada orang-orang yang bisa menyembuhkan orang yang bisa mendoakan orang. Itu mujizat Pak. Semua orang bisa menyembuhkan Pak. Enggak, belum tentu Pak. Sekarang mujizatnya Al-Quran kepada orang lain yang bisa bermanfaat kepada orang lain, buktinya apa Pak? Apa? Banyak. Satu aja. Dulu di zaman Satu aja, sahabat, jangan. dulu Orang kalau aja, baca Pak. Quran malah dikerumuni jin. ya, Silakan, Pak. enggak. Masa Dulu orang di baca zaman- Quran dikerumuni jin? Ya mungkin jinnya pengen nyimak ya nggak masalah sih. Karena dia, oh ini mujizat, tidak ada yang bisa membuat seperti Bahkan jin, dia. bahkan jin kalau dengar azan kentut. Itu setan yang kentut, bukan jin. Itu jin sama setan sama aja. Bahkan nabimu berkata, aku mempunyai Beda, jin, mempunyai syayatin, mempunyai setan. Tapi setan itu udah Di dalam kutunjukkan dari Islam jin satu sama bentuk setan berbuat beda, baik. Bu. Jin sama setan Sama, beda. sami. Jin itu roh najis, Pak. Ya, makanya nggak boleh bersekutu sama jin. Kayak kalian itu punya namanya jin mukmin. Apa jin apa tuh? Yang jin korin yang selalu mengintili kalian itu. Itu roh najis. Kalau orang sen nggak ada Pak yang namanya jin korin. Orang sen tuh dipenuhi Roh Kudus, bukan dipenuhi jin. Oke. Diikuti sama jin kayak kalian.
Oke, oke Pak Itu Felix, karena silakan jinnya Pak ingin Felix. mendengarkan Quran. Oh, ini loh mujizat Muhammad, kata jinnya. Mujizat Betapa empret. indahnya bahasanya. Gitu. Mujizat empret. Quran katanya Oke. mujizat. Tapi Quran gini kita loh, tapi pantun kami dari Bu, langit. orang Islam dalam 24 jam 17 kali lo baca Quran. Nggak bosan-bosan. Loh, Pak Yamin. buat apa kamu Pak Yamin baca itu Quran sebenarnya tapi nggak tahu artinya? Pak Yamin itu sebenarnya aneh. Tuh. Di ayat Al-Qur'annya ditulisin bahwa pas waktu Nabi Muhammad ditanyain tentang mujizat dia bilang aku pun masih menunggu. Tapi kok Pak Yamin malah ngotot-ngotot dia memiliki sebuah mujizat. Dia Muhammad aja sendiri bilang aja dia nggak orang punya Ya yang Quran mujizat. itu mujizat. Quran itu mujizat. Bagaimana Pak Yamin? Mujizat pret. Demi kuda berlari Orangnya sendiri bilang aku terikat-ikat. pun Demi kuda menunggu. yang mencetuskan api di Gimana? waktu pagi. Berarti yang orangnya sendiri Yang aja bilang dia nggak ada mengatakan mujizatnya. Al-Quran itu Kenapa Air Pak mani, Yamin itu ngetes air jumhur mani ulama terpancar dari tulang ayat sulbi. 14. mujizat? Itu loh Pak Dia bilang Yamin. beda wanita mujizat. Ya terbukti Waktu nggak waktu air mani itu waktu berasal mau dari tulang menggauli Maria tubuh? Koptik tuh, waktu nabimu ketahuan wik-wik ketangkep basah, di ranjangnya Hafsah dengan Maria Koptik. Turunlah Quran itu. Lu hafalin itu Quran. Waktu dia lagi lihat si Zainab telanjang. Terus dalam hatinya timbul, tabarakallah katanya, puji syukur kepada Allah yang bisa membolak-balikkan hati. Dia lihat Zainab telanjang. Dia suruh si Zaid menceraikan Zainab. Dijadiin ayat dalam Quran. Abis gitu waktu perjamuan, karena orang tiga ini ngerumpi nggak pulang-pulang itu, waktu si Zainab sama si Muhammad itu perjamuan kawin, mereka kan mau wik-wik, diusir pakai ayat. Bayangin. Bikin ayat lagi si Muhammad. Pokoknya Muhammad mau apa bikin ayat, Muhammad mau apa bikin ayat. Lu apalin, gobloknya lu Muslim Indonesia ngapalin ayat perzinahan yang dibikin oleh Muhammad. Ayat-ayat perampokan, ayat surat At-Taubah ayat 29 disuruh mengkafir-kafirkan orang, disuruh memenggal kepala orang kafir. Lu apalin itu ayat. Terus lu bilang lu bisa dapat pahala. Pahala dari mana? Dapat paha? Iya, pahanya lela, bukan pahala. Ngerti gak lu? Pret. Quran mujizat dari Hong Kong. Masa Allah bersumpah demi buah tin, buah zaitun katanya mujizat. Demi buah tin dan buah zaitun, demi Mekah dan demi anaknya. Demi matahari, demi bulan, demi kuda berlari terengah-engah. Mujizat dia bilang. Kalau mujizat lu tunjukin nama aku Quran yang turun pada malam Lailatul Qadar sekarang disimpan di mana? Tunjukin nama gue. Tunjukin Quran yang turun dari langit ke-7 ke langit pertama kata Nabi lu. Ada Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Tunjukin nama gue. Di mana Qurannya? Gue kasih 1 miliar kalau ada yang bisa nunjukin. Gak usah itu. Katanya Muhammad punya 65 orang juru tulis. Setiap kali dapat ayat dia tulis, dapat ayat tulis. Mana Qurannya Muhammad? Mana tunjukin sama gue? Dobos saja kalian. Quran tidak berubah titik komanya, selafaz-lafaznya, sesuaranya. Ini adalah kitab yang diturunkan dari langit ke-7 ke langit pertama. Kitab yang turun dari langit tidak berubah sejak zaman Muhammad. Tapret. Ternyata Qurannya nggak ada satupun. Payah lu. Nah situ bisa nggak bikin semacam Quran? Udah selesai urusan. Lu ngapain kita bikin kita pantun Quran? Nggak ada untungnya. Nabimu aja ketika membacakan Al-Quran dikerumunin jin. Ya karena jinnya ingin mendengar. Kamu ingin lihat menyimak. di Inilah mujizat. kamu lihat di We Are Formula Nah, kalau tadi bikin ya. buku mujizat tuh Bulilsi mujizatnya di mana Pak Yamin? Bulilsi itu berkali-kali melayani mantan muslim yang meriset Quran. Kenapa? Ketika mereka melafalkan ayat-ayat Quran kemasukan jin. Terus perlu dilepasin lagi. Karena ayat-ayat Quran itu punya satu daya tarik untuk menarik jin-jin atau roh-roh jahat itu turun. Makanya dilakukan pelepasan. Nggak boleh meriset ayat-ayat Quran. Nggak boleh dibacain itu. Kita kalau udah Kristen teman-teman jangan sekali-kali Anda membacakan ayat Quran dalam bahasa Arabnya. Anda bisa kerasukan. Saya kasih tahu Anda. Ini di beberapa di orang WAFM sudah melakukan itu. Ketika dicek ya, kenapa kok mereka gelisah lagi? Ternyata mereka melafalkan ayat-ayat Quran dalam bahasa Arab. Itu nggak boleh, harus sudah dilepaskan kalau Anda sudah masuk Kristen. Ya, itu menyebabkan Anda dikerumuni sama jin, gua kasih tahu Anda. Kalau orang baca Quran kerasukan jin, berarti tiap hari Jumat banyak yang kerasukan jin dong. Jumatan itu. Buktinya nggak ada. Loh, kamu memang sudah diintili sama jin. Saya ketemu dengan Ustadz Kiai Hikmah yang punya 5.000 jin. Ketika didoakan tuh mental. Nah sekarang sudah dibaptis. Kesaksiannya bisa lihat itu di YouTube ada. Dia punya 5.000 jin. Kalian itu agama jin. Ya, makanya Muhammad itu ketika tergelepar menerima firman yang dia katakan kerasukan itu, Muhammad itu melenguh seperti unta muda, mulutnya berbusa. Gua tanya, ada nggak nabi yang menerima firman mulutnya berbusa, tergelepar, matanya terbalik, kemudian melenguh seperti unta muda? Ada nggak Palidara? Nggak ada, Bu. Ada nggak yang seperti Muhammad yang ngakunya terima wahyu? Nggak ada. Tiba-tiba matanya menggelepar, melenguh seperti unta muda. Terus mulutnya berbusa kayak Nabi lu.
Ah, tanda-tanda apa itu kalau bukan tanda-tanda apa tuh namanya tuh penyakit apa tuh? Ayat. Epilepsi. 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 Kalau Pak Yamin bilang itu juga istimewa juga, ternyata tulisannya pun juga menggunakan bahasa-bahasa asing gitu. Semakin jauh Pak Yamin kalau malah jadi makin parah jadinya gitu loh Pak Yamin kalau bilang itu Al-Quran ada sebuah mujizat. Sedangkan Nabinya sendiri pun ngomong emang dia tidak memiliki mujizat. Aku pun menunggu gitu loh Iya. Pak. Ya, Tapi silakan. seandainya Pak Yamin Kalau ngotot gitu mau memaksa-maksakan kalau mau menyangkal bahwa Al-Quran, bahwa Nabi nggak Muhammad itu masalah sih, memiliki silakan. mujizat gitu loh. Silakan bikin ayat Bukan. yang serupa, kumpulkan seluruh teman-temannya, bikin. Oh Ada gitu yang nggak Pak. bisa. Oke. Gini Pak, yang bikin ayat Al-Quran udah banyak. Nggak, Saya yang punya bikin bukti. yang nulis ayat Al-Quran udah murtad itu Pak, si Abdullah. Nah. Gimana Pak? Itu masuk Islam Abdullah. lagi itu karena ini sudah dibahas sama Pak Alidara itu. Sudah kita Iya bahas. sudah. Itu biarin aja lah mujizatnya dia nggak apa-apa. Cuma masalahnya sekarang kalau memang itu mujizat, bukti kemujizatannya mana? Apakah dengan menulis Al-Quran atau membaca Al-Quran itu punya Nggak bosan Pak, nggak bosan. suatu. Cuman nggak bosan ya mujizatnya ya. Oke lah kalau gitu. Dan kalau diperdengarkan Bisa. enak gitu. Diperdengarkan Oke. enak. Aneh sekali rasanya kalau dikatakan kitab itu adalah sebuah mukjizat karena kita tidak bosan untuk membacanya. Saya penggemar novel, Sidney Sheldon, kemudian novel-novel yang lain, terutama Sidney Sheldon. Saya senang sekali membaca novel ini. Dan saya tidak bosan untuk membacanya. Saya berulang kali membaca novel-novelnya Sidney Sheldon. Apakah Sidney Sheldon itu menciptakan mukjizat dari novel yang dia tulis? Apakah seperti itu? Kemudian waktu saya kecil, saya senang membaca buku atau cerita mengenai Tintin dan Kapten Haddock. Ada profesor kalkulus di situ yang sedikit budak. Kemudian ada Thompson and Thompson di situ. Saya berulang-balik membaca kisah cerita mengenai Tintin dan kawan-kawannya ini. Nggak bosan saya membacanya. Apakah penulis Tintin juga adalah seorang pembuat mukjizat? Aneh sekali kalau misalnya apa yang dikatakan oleh Yamin Al-Mirasi tadi, bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat karena kita tidak bosan membacanya. Alkitab sebagai buku yang kita imani, menuliskan firman Tuhan, kita juga tidak bosan membacanya. Tapi kita tidak mengatakan bahwa Alkitab itu adalah mukjizat. Tidak. Karena itu dituliskan oleh 40 orang. Dari zaman yang berbeda. Dari pribadi yang berbeda. Dari strata sosial yang berbeda. Mulai dari raja sampai ke nelayan yang menuliskan Alkitab kita itu. Tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa Alkitab itu adalah mukjizat. Mukjizat itu bisa dirasakan. Mukjizat itu berkenaan dengan kehidupan masyarakat. Misalnya, dokter sudah lepas tangan nih. Wah, ini nggak bisa lagi ditolong. Silahkan berdoa saja. Banyak orang-orang yang tertolong dengan iman dan kepercayaan kita. Kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan puji Tuhan orang itu sembuh dan dipulihkan kembali. Saya juga pernah melakukan hal yang sama bersama teman-teman waktu itu. Dan itu direkam di channel Solata BM2. Pada saat istrinya Bapak RCM sudah koma, kemungkinan hidup hanya 5% lagi. Kemudian kita yang ada di room diminta oleh Pak RCM untuk dukung dalam doa. Kita berdoa semua, kita minta penyembahan, kita meminta berkat dari Tuhan Yesus dan puji Tuhan. Karena kuasa Tuhan Yesus, istrinya Pak RCM ini bisa dipulihkan dan kembali seperti sedia kala. Puji Tuhan. Apakah itu karena kuasa kita? Tidak. Iman dan percaya kita lah yang menyebabkan bahwa mukjizat itu bisa terjadi. Kita menyebutkan dalam nama Tuhan Yesus. Itu juga membuktikan bahwa Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan yang hidup. Yang bisa menjawab doa kita, yang bisa menjawab pergumulan kita. Itu yang kita lakukan. Dan kita yakin bahwa
setiap orang asal menyebutkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan iman dan kepercayaan penuh, mukjizat pasti akan terjadi. Good people, saya mengajak para good people untuk bergabung bersama kami dalam program Berbagi untuk Sesama. Saat ini kami sedang fokus untuk melakukan pelayanan ke panti-panti asuhan Kristen. Berbagi untuk adik-adik kita yang hidup di panti asuhan. Apabila good people punya kerinduan yang sama dengan kami, silakan Anda salurkan donasi Anda di rekening yang sudah tersedia di bawah ini. Berapapun jumlah yang Anda donasikan akan sangat membantu kami untuk kelangsungan dari program ini. Bagi saudara-saudara yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya, sehingga semakin banyak lagi orang-orang yang bisa tercerahkan. Sekian dulu vlog kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Darahmu ada di dalam darahku. Darahmu mengalir dalam darahku. Tubuhku adalah bait kudusmu. Oleh bilurmu ku sembuh, mengalir kuasa darahmu Yesus mengalir kuasa darahmu sungguh mengalir. Darahmu ada di dalam darahku. Darahmu mengalir dalam darahku. Tubuhku adalah bait kudusmu. Oleh bilurmu ku sembuh, mengalir kuasa darahmu Yesus mengalir kuasa darahmu sungguh mengalir. Kuasa darahmu Yesus mengalir, kuasa darahmu Yesus mengalir, kuasa darahmu Yesus mengalir, sungguh mengalir, kuasa darahmu Kristus mengalir.
mengalir saat ini, mengalir kuasa darahmu, oleh bilur-bilurmu ku sembuh, oleh bilur-bilurmu ku sembuh, mengalir kuasa darahmu Yesus, mengalir sungguh mengalir kuasa darahmu Yesus, mengalir kuasa darahmu Yesus, mengalir